diberi waktu 45 menit ya Mbak Isin ya? Iya Ibu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini kita membahas tentang bagaimana menjadi wirausaha tangguh dan mandiri. Ini bukan suatu hal yang mudah buat kita semua. Mungkin Ibu juga menyampaikan konsep ini juga bukan berarti Ibu adalah ahlinya, Ibu sukses dalam bisnis ini. Kita semua masih sama-sama harus memperbaiki diri kita masing-masing. Bahkan bisnis Ibu yang sudah dimulai tahun 97 sampai sekarang pun Ibu merasa belum sempurna menjadi seorang pengusaha yang tangguh dan mandiri. Untuk itu, ayo kita banyak nanti ke depan adalah untuk berdiskusi ya. Nah, saya akan mengawalinya begini. ITS ya, perguruan tinggi yang cukup besar dan sangat peduli dan concern untuk memperhatikan dan mengembangkan bisnis usahanya, bahkan dimulai dari mahasiswanya, melalui kooperasinya, melalui bisnis-bisnis parsial yang dilakukan oleh individu mahasiswanya, dosen dan seterusnya, itu mengatakan bahwa wirausaha itu dibagi dua. Yang pertama adalah wirausaha yang terpaksa menjalankan bisnisnya. Wirausaha yang terpaksa ini menurut ITS adalah orang yang memulai berwirausaha, tapi karena dia tidak punya pilihan yang lebih baik untuk berkarya. Mungkin melamar pekerjaan susah, mencari peluang untuk menjadi mitra juga susah. Nah, sehingga secara mandiri ya inilah pilihan yang memang terpaksa harus saya lakukan. Nah, apakah di antara Anda dan kita yang ada hadir di ruangan ini banyak yang masuk dalam golongan ini? Nah, mudah-mudahan kalau memang ada, ayo kita belajar ya. Banyak yang seperti ini itu. Nah, kemudian yang kedua, menurut ITS ada golongan yang disebut wirausaha oportunis, yaitu orang yang memulai berwirausaha untuk mengambil keuntungan dari sebuah kesempatan bisnis gitu. Nah, jadi ada dua ya, yang satu karena terpaksa, yang kedua memang ada peluang. Nah, lalu dimanfaatkan, lalu dia berusaha mencari keuntungan yang memadai dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Masih menurut ITS, hanya sebagian kecil dari wirausaha pemula, next non, yang mencapai pertumbuhan yang nyata. Jadi ternyata bahwa dari semua pelaku-pelaku usaha pemula gitu ya, tidak banyak loh ternyata itu yang mencapai sukses yang nyata. Menurut ITS, the Global Entrepreneurship Monitor, itu memperkirakan hanya 3% dari wirausaha pemula yang kemudian tumbuh dengan potensi yang tinggi. Eman ya, gitu. Ternyata setelah dilakukan penelitian, hanya 3%. Ada apa ini? Kenapa ini? Gitu ya. Nah, kemudian dia juga bilang begini, ITS menerjemahkan wirausaha oportunis itu ternyata lebih berpeluang tumbuh daripada wirausaha yang terpaksa. Karena wirausaha oportunis itu tidak buta sama sekali dalam menjalankan bisnisnya gitu. Oportunis itu adalah pengusaha-pengusaha yang sudah membekali dirinya dengan ilmunya, yang sudah paham betul di mana posisinya, yang tahu betul siapa pesaingnya dan seterusnya, dan dia bisa membangun strategi-strategi untuk memenangkan persaingan. Itu bedanya, sehingga wirausaha oportunis ini ternyata dia lebih unggul gitu ya dari pengusaha-pengusaha yang sifatnya terpaksa gitu. Nah, klinik bisnis ini hadir untuk mengajak kita yang membangun bisnis-bisnis itu karena terpaksa tadi, itu ayo kita tidak menjadi pengusaha yang terpaksa ke depannya, tetapi menjadi seorang pengusaha oportunis. Jadi kita bekali ilmu kita bekali konsep-konsep kita gitu ya. Dan klinik sudah hadir di sana, ada Mas
Coach Umar yang bagaimana mengajari kita semua untuk membangun bisnis-bisnis melalui WA, strategi-strategi melalui pendekatan-pendekatan kepada konsumen. Juga ada Mas Adi melalui Go Digitalnya, melalui IG dan lain-lain. Ada bedah produk yang diberikan oleh beberapa konsultan kita, bahkan ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan untuk membangun legalitas usaha kita. Nah, ini semua sudah dilakukan oleh klinik. Sehingga peluang kita untuk menjadi wirausaha yang oportunis, menjadi bagian dari yang 3% yang sukses itu menjadi milik kita dengan bersama-sama dengan klinik. Itu harapan kita semua. Nah, next Ma'am. Nah, saya berpikirnya gitu ya, ini penting saya sampaikan kepada Anda, ada 7 hal kesalahan besar yang seringkali dilakukan oleh pengusaha-pengusaha pemula. Nah, ini saya sampaikan dulu di awal. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Yang pertama itu adalah pengusaha pemula itu banyak yang membangun atau menciptakan layanan atau produk yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan oleh pasar, gitu. Pada kenyataannya bahwa banyak pengusaha itu hadir, gitu ya, di tengah-tengah persaingan ini, itu ternyata hanya membangun bisnis yang dia suka, dia membangun bisnis yang dia mau, dia membangun bisnis yang dia memang bisa. Aku bisanya bikin soto, ya udah aku bikin soto, nggak ngerti bahwa sebenarnya soto ini tidak ada yang membutuhkan misalnya. Saya menciptakan craft ini gitu ya. Ini adalah karena saya bisa, karena saya mampu. Tetapi apakah ini dibutuhkan oleh pasar? Belum tentu. Nah, seperti itu. Ini adalah suatu kesalahan. Terus yang kedua, kesalahan dari pengusaha awal, pemula, itu adalah menghabiskan waktu terlalu banyak untuk minimal viable product atau menetapkan standar minimal dari kelayakan produknya gitu. Dia menghabiskan waktu terlalu banyak untuk itu. Jadi masih dengan membuat semacam case study, lalu membuat launching pitch untuk untuk mengukur seberapa banyak orang yang tertarik sama produk kita dan seterusnya gitu. Nah, ini kesalahan sehingga kapan kita itu akan melangkah, akan berlari itu tidak pernah atau terlambat untuk direalisasi gitu. Nah, kebanyakan kesalahan ini ada di sini gitu, nggak jalan-jalan. Sehingga harapannya adalah ayo kita selesaikan standar minimal produk itu justru sebelum kita menjalankan bisnis ini. Itu saran dari pelaku bisnis yang sudah berhasil dan juga akademisi melalui penelitian-penelitiannya. Kemudian yang ketiga kesalahannya adalah tidak menghabiskan waktu yang cukup untuk membangun budaya di dalam bisnis itu, gitu. Jadi pengusaha kita itu tidak biasa di awal ini membangun budaya itu, sehingga apa? Terhadap karyawan ini kita tidak peduli, terhadap orang-orang yang terlibat di dalam bisnis ini kita tidak perhatikan, kita tidak bangun komunikasi atau membangun budaya yang baik di dalam bisnis ini, sehingga apa? Belum apa-apa pada saat bisnis ini baru saja jalan kita ditinggalkan oleh karyawan kita karena mereka tidak nyaman bersama kita, bisnis ini belum sampai pada titik di mana kita mencapai visi dan misi kita sudah porak-poranda. Karena apa? Karena hubungan timbal balik atau komunikasi yang kondusif di dalam bisnis ini kurang. Nah, seperti itu, ini adalah masalah pengusaha pemula. Yang keempat, pengusaha pemula ini terlalu banyak fokus memperhatikan persaingan, gitu. Bagaimana pesaing saya yang di sana, bagaimana dengan yang lainnya sana. Nah, di situ sehingga kita luput untuk memperhatikan kondisi pasar kita sendiri,
kondisi produk kita sendiri, bagaimana mengoptimalisasi layanan dan penyempurnaan produk kita gitu. Karena kita terlalu sibuk untuk memikirkan pesaing-pesaing ini. Ini adalah kelemahan kita yang keempat. Nah, kelemahan yang kelima adalah kita tidak memulai bisnis itu dengan by data. Nah, ini diharapkan bahwa dalam memulai bisnis ini kita memiliki data yang cukup. Berapa banyak sih konsumen yang membutuhkan data ini? Bagaimana sih selera mereka? Apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan mendasar dari pasar kita? Apakah sih dengan daya beli seperti ini itu apakah layak bagi konsumen-konsumen kita? Nah, ini dilakukan by data sebenarnya. Termasuk juga misalnya seberapa banyak sih pelaku-pelaku bisnis yang sudah melakukan ini. Biasanya kita itu hanya mengira-ira. Sudah banyak, tapi banyaknya berapa? Mereka ingin, tapi yang ingin yang bagaimana? Kita tidak by data tentang itu. Nah, ini adalah suatu kesalahan, gitu. Nah, kemudian kesalahan yang keenam itu adalah kita tidak mengkomunikasikan tujuan kita, visi dan misi kita, ya, strategi-strategi kita itu kepada setiap orang yang terlibat dalam bisnis ini, gitu. Kita tidak biasa mengkomunikasikan ini, tidak duduk bersama, tidak secara berkala melakukan diskusi-diskusi kecil terkait dengan strategi apa yang kita ke depan akan kita bangun, itu tidak kita lakukan. Ini adalah suatu kesalahan. Karena apa? Karena suksesnya bisnis ini adalah sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang terlibat dalam bisnis itu. Nah, satu saja dari bagian dari bisnis itu yang tidak mengetahui sebenarnya arah bisnis itu kemana, sebenarnya kita tuh lemah di mana, sebenarnya kita itu akan stressing dalam waktu dekat itu mencapai apa misalnya, itu mereka hanya asal menjalankan bisnis itu atau tugas-tugasnya. Nah, ini menjadi bahaya bagi kelangsungan bisnis kita. Itu yang keenam. Kemudian kegagalan kita bagi bisnis pemula itu yang ketujuh adalah fokus. Ya, fokus menjalankan bisnis, tetapi fokus pada sesuatu yang salah. Nah, ini bahaya. Contoh misalnya, kita asik dengan aktivitas-aktivitas produksi. Fokus aja berproduksi, tapi kita abai di pemasaran. Kita fokus di produksi dan pemasaran, tapi kita abai dengan peningkatan kualitas layanan. Kita fokus di itu semua, tapi kita abai untuk menyelenggarakan administrasi dan keuangan, mengukur rasio kinerja keuangan kita. Kita abai di situ, sehingga apa? Bisnis kita itu tidak utuh sebagai suatu bisnis yang siap untuk bersaing, yang siap untuk bertahan dalam situasi apapun. Nah, ini adalah suatu kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh kaum akademisi melalui penelitiannya, juga yang dituangkan oleh pengusaha-pengusaha sukses. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau begitu menjadi wirausaha tangguh? Pertanyaannya begitu ya. Nah, next non. Kenyataannya menjadi wirausaha tangguh itu sulit. Sangat sulit. Bahkan sebelumnya non, bahkan saya gambarkan di sini seakan-akan kita itu dalam menjalankan bisnis itu berdiri di atas seutas tali. Mungkin kita semua yang hadir di ruangan ini menyadari ini. Yang sudah menjalankan bisnis selama ini menyadari ini. Katanya orang Jawa, kayak injit-injitan, kayak ngadeg di pucuk eri, itu betul. Salah sedikit saja kita melangkah, kita jatuh. Salah sedikit saja ketika kita memutuskan suatu keputusan bisnis, maka kita mengorbankan banyak hal. Nah, itulah bisnis. Kita tidak ada yang menjamin. Yang menjamin adalah diri kita sendiri. Yang menjamin adalah kita sebagai pelaku bisnis itu. Sehingga saya katakan bahwa bisnis ini memang tidak mudah. Walaupun tidak dikatakan sulit, tapi ini tidak mudah.
gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau begitu untuk mengatasi bisnis yang tidak mudah ini, yang katanya orang-orang ahli uncertainty gitu ya, yang penuh ketidakpastian gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dan mulai saat ini Anda camkan. Yang pertama adalah jadilah seorang wirausaha yang opportuner. Jadilah wirausaha yang memiliki kemampuan membaca peluang yang ada di sekitarnya. Di klinik bisnis ini banyak sekali peluang yang ada. Kita sudah ketemu dengan banyak sekali pelaku-pelaku bisnis di sana. Ada yang kuliner, ada yang craft, ada yang jasa bengkel, ada yang dagang dan seterusnya. Banyak sekali yang ada di sana. Apakah kita sudah menangkap bahwa di klinik ini kita memiliki peluang yang luar biasa untuk membangun bisnis kita? Ya, kita bisa menjadi McLaren, katanya Pak Irfan, MSI dengan memanfaatkan peluang ini. Katanya Pak Irfan, McLaren sembarang iso, katanya begitu. Untuk mempertemukan demand dan supply. Untuk mempertemukan siapa yang punya sesuatu, siapa yang membutuhkan sesuatu di antara kita. Kenapa ini tidak menjadi peluang buat kita? Nah, ini adalah kita praktek untuk mengasah bagaimana menjadi wirausahawan yang opportuner, yaitu memanfaatkan peluang, semua peluang yang ada. Bu, tapi saya ini kan kuliner, kenapa tidak kalau kita kemudian bisnis yang lainnya di luar kuliner, kalau kita memang bisa menangkap bisnis itu selain dari core bisnis kita. Karena kadang-kadang ketika kita memiliki cita-cita atau visi atau core bisnis yang kita bangun untuk langsung ketemu dengan customer, sukses di situ, itu harus melalui beberapa tahapan. Yaitu salah satunya adalah ketika kita memanfaatkan suatu peluang untuk masuk dalam dunia yang baru, mungkin dia adalah bukan customer langsung bagi produk kita. Seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita diharapkan memiliki visi dalam bisnis ini atau disebut visioner, yaitu usaha yang dijalankan seharusnya berorientasi pada pertumbuhan. Kita harus punya visi yang jelas. Kapan kita akan mencapai ini? Kapan kita harus sudah take off? Kapan kita harus sudah mulai mapan, uang berbuat untuk kita. Itu adalah mimpi kita, visi kita. Sehingga apa? Bisnis kita itu jelas. Dalam 1 tahun dia akan mencapai apa? 2 tahun berikutnya harusnya sudah memiliki apa? Tahun berikutnya harus sudah bagaimana dan seterusnya. Nah, kita dituntut untuk itu Bapak dan Ibu. Sudah tidak saatnya lagi kita hanya asal jalan. Tidak boleh. Ya, makanya karakter ini penting untuk membangun bisnis kita ke depan. Yang ketiga, kita dituntut untuk memiliki karakter never give up. Apa itu? Tidak boleh berhenti, dan jika sudah memulai usaha, tidak pernah boleh menyerah dengan segala kesulitan yang ada. Nah, di sini, ini tantangan Bapak dan Ibu. Karena seringkali kita berpikirnya begini, satu hari jalan, masih belum ada yang datang, belum ada yang beli. 1 minggu kok masih sepi. 2 bulan kok masih begini juga ya lakunya. Lalu kita beralih, kita berganti bisnis yang lainnya. Bahkan mungkin bisnis itu tidak kita pahami, mungkin bisnis itu tidak kita kenal, dan mungkin bisnis itu bahkan tidak memiliki pasar. Ini adalah suatu kesalahan Bapak dan Ibu. Gitu. Yang diharapkan dalam wirausaha yang tangguh dan mandiri itu adalah kita tetap melakukan suatu bisnis ini dan mencari tahu bagaimana bisnis itu berhasil. Kita tidak seperti menjadi kutu loncat. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita dituntut untuk kreatif. Apa sih kreatif itu? Yaitu kreatif menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang sebelumnya dianggap biasa atau belum pernah dilakukan oleh orang lain. Itu adalah kreatif. Jadi
apakah kreatif itu hanya terhadap barang ketika kita berbisnis, katakanlah menjual barang dagangan itu misalnya makanan misalnya, apakah hanya makanan saja? Oh hari ini dengan menu ini, besok dicoba sih variannya diganti menjadi ini, ditambahkan dengan ini dan seterusnya. Tidak hanya produk, tapi juga bisnis-bisnis lainnya seperti contoh nih, Ibu ini kan bisnisnya itu adalah menjual konsep-konsep pelatihan, menjual metode-metode atau teknik-teknik melalui pengajaran-pengajaran. Nah, Ibu pun harus selalu kreatif untuk meningkatkan kualitas ini. Kenapa? Karena Ibu jualan. Karena Ibu ingin memuaskan orang lain, memuaskan pelanggannya Ibu. Sehingga apapun harus belajar setiap saat untuk meningkatkan kreativitas sehingga tetap bisa meraih kepuasan konsumen. Nah, ini adalah syarat mutlak Bapak dan Ibu. Oke, bisa diaja ya. Yang pertama apa? Menjadi opportuner. Oke, yang kedua apa? Kita harus menjadi visioner, memiliki visi-visi yang jelas. Yang ketiga, never give up, gitu ya. Tidak boleh berhenti. Yang keempat, kita dituntut untuk kreatif. Oke, next Bapak dan Ibu. Nah, mengapa perusahaan-perusahaan bahkan yang sudah besar sekalipun gitu ya, kita tidak bicara yang kecil saja seperti yang kita miliki saat ini, bukan gitu ya, perusahaan gagal menjalankan bisnis mereka. Ternyata bahwa kegagalan bisnis itu karena tidak adanya strategi, Bapak Ibu. Jadi kita tidak cukup meluangkan waktu di awal untuk membangun strategi. Ini yang membuat kita gagal. Sehingga kita gagap terhadap perubahan, sehingga kita gagap ketika ada tiba-tiba terjadi pandemi, sehingga kita gagap ketika tiba-tiba ada krisis moneter, karena kita tidak membangun strategi itu di awal. Nah, kalau kita tidak mendeskripsikan strategi ini dengan baik, maka kita tidak bisa mengukur segala sesuatu yang kita lakukan. Lah bila kita tidak bisa mengukur segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita tidak bisa memanage, tidak bisa mengelola dengan baik, tidak bisa mengarahkan dengan baik. Karena kita tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan setiap langkah yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu, strategi ini sangat-sangat penting dan pokok, bahkan harus dilakukan itu di awal. Oke, nah katanya Kaplan dan Norton ya, jika Anda jika Anda tidak dapat mengukur, maka Anda tidak dapat memanage. Jika Anda tidak dapat memanage atau mengelola, maka Anda tidak bisa mengimprove atau mengembangkannya. Ini sudah harga mati Bapak dan Ibu. Sehingga ternyata bahwa kita dituntut untuk memiliki strategi. Nah, apa itu strategi? Strategi adalah memilih untuk melakukan kegiatan yang berbeda dari pesaing kita, sehingga kita dapat memberikan penawaran yang lebih baik, lebih unik, beda, yang sehingga itu terkesan bagi pelanggan kita. Sehingga itu menarik bagi pelanggan kita untuk selalu ingat pada kita. Gitu. Apapun itu. Apakah yang disebut unik itu adalah rasanya, apakah bentuknya, ataukah package-nya, ataukah strategi pelayanannya, atau apa. Nah, yang penting semua langkah yang kita lakukan itu harus selalu ada strateginya. Gitu. Kemarin saya melihat ada donat yang bentuknya enggak karu-karuan. Ada donat yang warnanya itu kayak batu gitu ya. Yang biasanya donat itu bundar, bolongannya di tengah, ini tidak dibuat seperti itu. Ya, saya tahu bahwa ini yang diharapkan oleh pengusaha pemula ini, bahwa ini loh yang unik, boleh nggak apa-apa. Anda bisa coba.
gitu. Anda bisa lakukan gitu dan harus cepat dieksekusi. Jangan seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita hanya terbatas selalu masih memikirkan bagus nggak ya ini, kalau kita launching kita keluarkan gitu, apakah ada yang mau ya? Lalu kita renungkan lagi, itu kita tidak akan cukup waktu untuk itu, Bapak Ibu. Sehingga buatlah yang unik launching, buat yang unik lempar, apapun keunikan itu, dan itu bisa menjadi titik tolak awal untuk melakukan promosi kita, gitu ya. Nah, proses bisnis Bapak dan Ibu ini tahapannya ada 5 ya, dan ini nggak bisa dibolak-balik. Ya, bagi yang sudah melakukan ini, coba tanya, ya bagi yang sudah mendapat ilmu ini, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sudah melakukan ini dengan benar? Karena ini adalah konsep baku. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dibolak-balik. Yang pertama adalah, sebelum Anda menjalankan bisnis Anda, sebelum Anda berstrategi, itu baca dulu peluang pasarnya. Ya, nah ini adalah langkah pertama. Baca dulu peluangnya, gitu. Ya, Anda boleh melakukan untuk membaca peluang ini dengan misalnya Anda survei, Anda melakukan pengamatan, mungkin Anda melakukan sedikit wawancara, mungkin Anda mencoba membeli dulu, gitu ya, suatu produk tertentu. Mungkin ada iseng-iseng untuk belusukan untuk melihat bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja. Ini memang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Gitu. Kita harus menemukan peluang ini buat kita. Gitu. Saat ini peluang ini besar sekali, gitu. Kita tahu pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya. Kita tahu saat ini sedang krisis moneter. Kita tahu bahwa ada pergeseran perilaku konsumen dari yang biasanya datang ke pasar, sekarang sudah tidak datang ke pasar, tidak melalui tatap muka ketika melakukan transaksi dan seterusnya. Ini adalah masalah, semua itu adalah masalah. Di balik masalah itu pasti ada peluang buat kita. Nah, ini harus kita baca itu justru di awal, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, setelah peluang pasarnya ketemu, bisnis yang kita bangun ke depan itu sudah ada ide bisnisnya gitu ya. Nah, maka yang kedua adalah lakukan analisis faktor-faktor internal kita dan faktor-faktor eksternal kita. Apa itu faktor internal kita? Kalau kita bicara faktor internal, maka kita bicara tentang apa saja sih kekuatan kita dan apa saja sih kelemahan kita. Nah, kekuatan kita itu bisa Anda lihatnya itu dari SDM-nya, dari kemampuan pengadaan bahannya, dari pengolahannya, dari pemasarannya, dari peralatan yang kita miliki dan seterusnya. Anda bisa melihat dari itu. Kita lihat kekuatan kita ada di mana. Apakah dari SDM-nya, apa dari materialnya, apa dari prosesnya, atau dari apa? Ya, silakan Anda analisis itu, baik kekuatan dan kelemahannya. Kemudian atau mungkin kelemahan kita itu di badan hukumnya atau di perizinannya. Bisa jadi kan gitu. Kita memiliki pasar yang luas gitu, tetapi kita terbentur karena kita tidak memiliki legalitas. Nah, ini bisa menjadi kelemahan kita gitu. Nah, kemudian analisislah faktor-faktor eksternal di luar kita. Faktor eksternal, kalau kita bicara eksternal itu ada peluang dan ada ancaman. Peluangnya apa sih? Ancamannya apa? Kalau saya melihat adalah peluangnya ini adalah pandemi. Peluangnya ini justru adalah karena pandemi. Peluangnya ini adalah orang-orang yang mager. Peluangnya ini adalah pergeseran selera. Yang dulunya itu suka yang dilayani di meja begitu, sekarang tidak gitu. Sehingga efisien nih buat kita. Peluangnya adalah di situ dan seterusnya. Nah, ini analisis Bapak Ibu ya. Silakan dianalisis gitu. Nah, peluang kita di mana? Sementara ancamannya terkait dengan pesaing, terkait dengan distribusi, terkait dengan iklim dan seterusnya, itu juga Bapak Ibu harus analisis. Bu, apakah menganalisis ini itu harus dituangkan dalam kertas? Yes. Ya, harus dituangkan dalam kertas. Harus Anda buatkan
semacam kuadran-kuadran begitu. Nah, kemudian buatkan gambar itu, lalu di sini faktor internalnya, kekuatan dan kelemahan, faktor eksternalnya, kemudian faktor kekuatan dan faktor ancamannya. Tuliskan dalam kertas semuanya. Kenapa begitu? Karena kita ingin mempelajari dan kita ingin membuat strategi bagaimana merubah kelemahan menjadi kekuatan. Bagaimana strategi kita untuk merubah ancaman menjadi peluang, gitu. Dan bagaimana mengoptimalkan peluang yang ada dan mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk kita bisa mengalahkan persaingan dan menjaga kelangsungan bisnis kita ke depan. Itu Bapak Ibu langkah yang kedua. Setelah Bapak Ibu menganalisis, kita belum melaksanakan loh ya. Nah, kita yang ketiga adalah menyusun rencana bisnis yang disebut business plan. Gitu. Nah, apa saja yang harus direncanakan di dalam bisnis ini, Bapak Ibu? Rencanakan pasarnya, itu yang pertama. Ini tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Rencanakan pasarnya. Gitu. Kalau sudah rencana pasarnya sudah, maka Anda rencanakan SDM-nya. Gitu. Yang kedua. Yang kedua sudah rencanakan SDM-nya, rencanakan teknologinya. Baik itu peralatan yang digunakan maupun distribusinya. Lalu yang keempat, rencanakan administrasi keuangan dan permodalannya. Itu yang keempat. Baru yang terakhir itu rencanakan legalitasnya. Jadi merencanakannya itu Bapak Ibu. Ya, satu rencanakan pasarnya, yang kedua rencanakan SDM-nya. Kalau begitu, kalau merencanakan SDM itu perlu direncanakan, sangat perlu. Kadang-kadang kita salah Bapak Ibu. Kita itu merekrut karyawan itu karena ini adalah tetangga dekat, karena dia mulai kemarin pengangguran. Sejak dia lulus tahun yang lalu pengangguran. Ini karena keponakan saya. Ini adalah karena dia adalah tante saya. Dia butuh penghasilan. Tapi kita tidak melihat bahwa dia kompeten untuk menjalankan bisnis ini bersama kita. Misalnya kalau karyawan itu akan kita jadikan sebagai bagian produksi. Ternyata dia nggak kompeten di situ. Nah, oleh karena itu kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu, okay? Itu ya. Jadi rencanakan bisnis ini dengan benar. Tadi sudah ya, rencanakan apanya? Pasarnya. Yang kedua, rencanakan SDM-nya. Yang ketiga, rencanakan teknologinya. Yang keempat, rencanakan administrasi, keuangan, dan permodalannya. Yang kelima, rencanakan legalitasnya atau payung hukumnya. Sehingga apa? Pada saat kita sudah jalan nanti, semuanya it's okay gitu. Kita sudah siap untuk fight menjalankan bisnis ini menghadapi persaingan yang keras sekalipun. Gitu ya. Nah, masuk yang keempat Bapak dan Ibu adalah melaksanakan kegiatan bisnis. Biasanya kita itu tidak melewati 1, 2, 3. Tapi biasanya kita langsung melaksanakan. Nah ini di ruangan ini yang tertawa pasti menyadari nih ya, bahwa iya aku yang termasuk yang ini gitu ya. Nah melaksanakan kegiatan bisnis itu ternyata adalah nomor 4 Bapak Ibu ya. Apa itu? Ya, ketika kita melaksanakan berarti kita sudah melampaui proses perencanaan gitu. Ya, kita sudah melewati organize gitu. Kalau di dalam manajemen itu kan ada POAC, POAC, ya POAC. Ya, itu yang pertama planning. Ini sudah kita harus lewati gitu. Kemudian yang kedua organizing, yaitu kita menata, menyusun dengan baik gitu ya, melalui perencanaan-perencanaan tadi gitu ya. Itu kita sudah lewati gitu. Barulah kemudian kita actuating di sini, Bapak Ibu. Jadi di kegiatan bisnis ini adalah action, di mana semuanya sudah ketata rapi, baik SDM-nya, pengadaan materialnya, teknologinya, administrasi keuangannya, dan semuanya. Itu kalau kita ingin menjadi oportunis yang menang.
gitu Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir itu barulah kita harus rutin untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bisnis kita ya. Nah, monitoring bisa dilakukan setiap saat, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, terserah Anda. Bisa setiap hari monitoring dilakukan. Kalau misalnya bisnis kita adalah kue basah misalnya, karena siklusnya itu 1 hari, nah kita mungkin monitoringnya adalah ya harus setiap hari. Mungkin monitoring dilakukan di tengah hari dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bisnis yang harus mau tidak mau harus kita lakukan untuk menjadi seorang pemenang. Saya lanjutkan. Permasalahan klasik dalam bisnis kita Bapak Ibu. Ya, itu adalah 1 di kualitas produk. Yang kedua di pemasarannya, yang ketiga di modalnya, yang keempat di pengelolaan keuangan dan pembukuannya, yang kelima di legalitas usahanya. Nah, silakan Anda cermati. Saya berada masalah saya tuh ada di mana ya, Bu? Gitu. Ya, coba Anda cermati. Apakah Anda ada di antara kita yang kelima-limanya masalah? Nggak apa-apa juga, karena ini adalah permasalahan klasik, Bapak Ibu. Gitu. Ya nggak apa-apa juga. Yang terpenting sekarang adalah ayo kita kenali persoalan-persoalan ini bagaimana dan solusinya seperti apa gitu. Ya, next dulu. Terkait dengan kualitas produk, ya, itu ada 4 hal yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Yaitu yang pertama standarisasi produk. Ya, produk berkualitas itu menuntut standarisasi produk Bapak Ibu. Gitu. Jangan sampai hari ini enak banget, nanti enak, besok sudah kasinen, kekeringan atau apa. Tadi tidak memiliki standar gitu ya. Nah, dalam ilmunya, dalam konsepnya yang disebut standar itu ya standar uniknya, ya standar karakteristik produknya, ya standar yaitu dilindungi oleh SNI, ya Standar Nasional Indonesia. Nah, di sini dinas sudah membantu Bapak dan Ibu untuk mengurus SNI ini, ada layanan-layanan itu. Saya pikir itu kemenangannya Mbak Yustin dan Mbak Nanda untuk mengumumkan terkait fasilitasi yang akan diberikan oleh dinas untuk SNI. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu termasuk yang beruntung ya untuk mendapatkan fasilitas ini. Yang kedua, untuk mendapatkan produk yang berkualitas itu Anda harus selalu mengontrol kualitas setiap saat. Jadi harus ada QC, ada kontrol quality. Nah, kontrol quality itu bisa di bahannya, bisa di prosesnya, bisa di komitmennya. Kadang-kadang kita bahan oke, proses oke, tapi ternyata kita nggak berkomitmen gitu. Kita sering mengecewakan pelanggan. Kita sering tidak tepat waktu. Pada saat sudah dipesan ternyata barangnya nggak ada, misalnya. Itu termasuk kontrol kualitas Bapak dan Ibu, gitu ya. Sehingga ini perhatikan. Kalau perlu print ya, semua materi ini mana-mana yang Bapak dan Ibu belum. Mana-mana yang Bapak Ibu belum mengusahakan. Karena ini adalah konsep yang memang harus kita miliki Bapak Ibu. Gitu, nggih. Terus yang ketiga, kita harus memiliki merek untuk memiliki produk yang berkualitas. Ya, nah merek ini juga begitu. Ada layanan dari dinas yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Bagaimana sih brand atau merek ini? Satu, yang unik Bapak Ibu. Kalau punya merek. Yang kedua, yang menarik. Ya, yang kalau misalnya orang itu ngeliatin merek kita gitu langsung ngiler gitu, langsung lapar misalnya, gitu, ya. Oke. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan segmen pasarnya. Jadi membuat merek itu harus sesuai dengan segmen pasarnya. Kalau segmen pasarnya itu adalah orang tua misalnya, mungkin mereknya disesuaikan gitu. Karena orang tua mungkin tidak suka dengan bahasa-bahasa yang kekinian gitu. Mungkin ada bahasa jadulnya ya. Misalnya ya menggunakan bahasa-bahasa kuno atau yang bukan bahasa milenial deh gitu, kayak gitulah maksud saya ya. Nah, ada yang komen apakah materi ini di-share, silakan langsung nanti diminta ke Ibu atau ke Mbak Yustin kalau memang membutuhkan materi ini ya gitu. Nah, saya lanjutkan.
untuk memiliki produk berkualitas itu harus selalu ada inovasi, selalu ada pengembangan ya. Nah, untuk pengembangan inovasi ini apa sih gitu yang harus diperhatikan? Perhatikan Bapak Ibu produk kita. Perhatikan produk life cycle-nya ya, gitu. Pasti konsumen kita itu memiliki tahapan itu di mana dia jenuh, Bapak Ibu. Dia jenuh. Dari waktu ke waktu yang ini ya, kayak produknya Bata itu loh Bapak Ibu ya, masih tahu ya, masih kenal lah dengan produk sepatu Bata. Bata itu kan gitu, dia tidak memperhatikan produk life cycle selama ini. Yang konsumen tahu bahwa Bata itu ya miliknya orang tua, kuno, jadul, murah ya, kemudian seumur hidup gitu. Bata nggak ngerti bahwa yang minta konsumen yang saat ini itu adalah yang kekinian, yang warnanya udah nggak, yang harus berani, kemudian bentuknya itu harus sudah dengan inovasi bentuk-bentuk yang baru gitu, sehingga apa, pasarnya sempit, dia tidak tahu bahwa sebenarnya terbuka loh pasar besar untuk Bata, tapi sekarang Bata sudah mulai melek ya karena diakuisisi oleh perusahaan lain, sehingga sekarang sudah mulai bagus untuk desain produknya, kemudian harganya juga dan promosinya itu sudah mulai oke. Nah, kemudian untuk inovasi ini butuh diversifikasi produk Bapak Ibu. Jadi jangan hanya terpaku misalnya sambal pecel misalnya. Jangan hanya terpaku sambal pecel itu mungkin ya begitulah bentuknya, dibungkus dengan plastik, kemudian diberikan label gitu. Bisa nggak ya kalau bumbu pecel itu misalnya dalam bentuk butiran misalnya, sehingga sekali ngambil 1 butir, sekali aduk itu 5 butir misalnya, sehingga lebih mudah ngambilnya. Apa bisa nggak ya sambal itu misalnya kalau saya buat seperti serbuk misalnya. Lah itu diversifikasi produk semacam itu diperlukan untuk produk kita Bapak Ibu. Kemudian kemasan ya. Daya tarik pertama kali pelanggan melihat kita itu adalah tampak depannya Bapak Ibu. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi casingnya itu tidak bisa dipungkiri. Melihat kita aja loh ya, penjualnya, pemilik usahanya itu dilihat casingnya kok. Kadang-kadang kalau kita ketok kempro gitu ya nun sewu ya, mau datang ke warung gitu ya, kemudian ternyata yang melayani itu pakai daster gitu ya, obrot-obrot gitu ya, kita itu sudah image kita udah turun kok, betul tidak gitu ya. Jadi kemasan ini menjadi bagian dari ukuran produk berkualitas itu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua kan masalahnya adalah pemasaran. Next non. Nah, pemasaran itu berbeda dengan penjualan Bapak dan Ibu. Pemasaran itu adalah dimulai dari merencanakan barang apa yang akan diproduksi. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Mulai dari merencanakan barang apa yang akan diproduksi, kemudian menentukan harganya, terus bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana cara mendistribusikan barang tersebut, yang tujuannya semuanya adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan memuaskan konsumen. Khususnya adalah konsumen potensial kita. Jadi kalau ditanya pemasaran itu dilakukannya kapan? Sebelum kita menciptakan produk itu, aktivitas pemasaran sudah dilakukan Bapak Ibu. Gitu, ini tolong perhatikan. Sehingga bukan berarti kalau pemasaran itu nanti setelah produk kita itu jadi, kita sudah kepingin jual ini, barulah aktivitas pemasaran. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu terlambat. Karena investasi kita sudah jalan, investasi uang, investasi peralatan, investasi tenaga, pikiran, dan seterusnya itu sudah kita korbankan. Kenapa pemasaran baru dilakukan? Itu terlambat Bapak Ibu. Jadi intinya adalah dalam pemasaran itu adalah jangan sampai kita memproduksi barang yang salah. Jangan sampai kita menetapkan harga yang salah. Jangan sampai strategi promosi kita juga salah. Jangan sampai kita menggunakan distribusinya yang salah. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu adalah marketing, aktivitas marketing. Dan yang perlu digarisbawahi itu adalah pelanggan itu yang dicari itu adalah value, Bapak Ibu. Tidak sekedar memperoleh barang, tapi value-nya. Value itu apa sih?
Value itu manfaat lebih, yaitu berupa kepuasan yang dimiliki oleh seorang customer kita ketika kita mengorbankan uangnya untuk mendapatkan kepuasan dari kita. Nah, sekali lagi, kepuasan itu tidak hanya berupa barang saja, tapi benefit atau kemanfaatan yang dia bisa dapatkan lebih dengan dibandingkan bila dia mengorbankan uangnya untuk memperoleh kepuasan dari pihak lain atau pesaing kita. Itu Bapak Ibu, ya, tolong ini perhatikan. Jadi tidak sekedar orang itu mencari barangnya, tetapi kemanfaatannya, kepuasannya. Next. Sedangkan 4P, Bapak Ibu, ini saya jabarkan, ini tergabung dalam yang disebut marketing mix. Marketing mix itu variabelnya terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Ya, nah produk artinya adalah produk itu sendiri. Ya, itu adalah strategi pemasarannya. Kalau terkait dengan produk, strateginya apa? Yaitu Anda harus mampu menciptakan produk yang dibutuhkan. Tidak sekedar yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Ciptakan itu. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan dari hasil penelitian yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Menciptakan produk yang nggak ada yang butuh, menciptakan produk yang nggak ada yang ingin, menciptakan produk itu yang tidak ada daya belinya, itu jangan terjadi. Itu adalah aktivitas pemasaran ini di sudut produk, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah price. Gitu. Strategi pemasaran melalui penentuan harga, yaitu bagaimana kita dituntut untuk mampu menjual produk dengan harga yang bersaing. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini mengatakan produk kita, harga kita bersaing itu atau produk kita bersaing itu bila harganya murah. Tidak selalu begitu Bapak dan Ibu. Gitu. Di antara segmen pasar yang ada, itu mereka terbagi-bagi. Ada yang melihat harga yang murah, walaupun tidak berkualitas, nggak pakai merek, nggak apa-apa. Ada yang melihat itu dari kualitasnya, tapi harga tidak masalah. Ada yang melihat itu pokoknya berkualitas dan mahal. Gitu. Ada yang seperti itu loh Bapak Ibu. Nah, ini adalah segmen-segmen pasar yang harus kita pecah, kita breakdown, kita temukan target pasar kita. Apakah betul mereka mencari harga yang murah? Apakah betul mereka ternyata cari yang mahal asalkan berkualitas? Ini pastikan dulu sehingga penentuan harga kita tepat Bapak Ibu. Gitu. Kadang kan kita berpikir, ini saya beri contoh ya, pada saat kita mau menjual soto, kita kan memikirnya begini, soto itu jangan mahal-mahal, 10.000 aja gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa dulu yang beli? Gitu. Kita jual soto 10.000, 8.000, coba siapa dulu yang beli? Apakah yang beli itu adalah orang-orang yang lewat atau yang ada di misalnya di terminal, ataukah yang ada di tepi jalan begitu, atau di mana? Ataukah dinas, ataukah itu institusi, misalnya karyawan BUMN misalnya, ataukah siapa gitu? Ataukah ibu-ibu yang ada di rumah yang mager misalnya gitu? Coba Anda lihat gitu. Apakah memang betul harga kita itu harusnya 10.000? Bisa jadi harga kita seharusnya adalah 50.000. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Itu adalah strategi marketing yang harusnya itu sudah tuntas sebelum kita memproduksi barang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, strategi marketing kita adalah promotion, yaitu mampu memberikan informasi tentang produk dan bisnis kita dengan benar, dengan tepat, tidak boleh dilebih-lebihkan. Maaf ini Ibu. Kadang-kadang, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mempromosikannya itu berlebihan. Gitu. Sehingga apa? Orang salah persepsi. Dianggapnya produk kita itu seperti apa yang dia bayangkan, seperti apa yang dia baca, seperti apa yang dia pahami. Kenyataannya bahwa produk kita ternyata tidak seperti itu. Ini salah Bapak Ibu. Promosi itu adalah mengkomunikasikan produk kita secara benar, secara tepat, tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Tapi dengan bahasa komunikasi yang baik, yang menarik, yang orang itu bisa tidak memiliki konotasi ganda.
tetapi dia juga tergiur untuk membeli dan membawa pergi barang kita. Itu adalah promosi Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ini adalah ilmu mendasar yang Bapak Ibu mau tidak mau harus mempelajari ya dan mempraktekannya. Terus yang ketiga, bagian dari strategi pemasaran adalah place. Place itu adalah mampu menciptakan kemudahan konsumen menemukan bisnis kita. Jadi Bapak Ibu, kalau bahasa ini place, itu yang Anda bayangkan jangan itu adalah toko. Jangan Anda mengatakan itu adalah tempat secara fisik. Tetapi yang disebut place itu adalah distribusi. Di mana kita mampu mendistribusikan dengan mudah kepada konsumen, sehingga konsumen itu tidak sulit untuk menemukan kita. Tidak sulit untuk menemukan produk kita. Kadang-kadang kan kita begini Bapak dan Ibu, memberikan nomor kontak ya, kontak person sekian sekian sekian, nomor 1 untuk yang XL, nomor 2 untuk yang simpati ini, untuk yang fleksi ini misalnya begitu. Nah, ternyata tiga-tiganya nggak bisa dihubungi atau Anda menjawabnya selalu terlambat. Artinya bahwa strategi pemasaran kita yang terkait dengan place ini kita gagal. Gitu. Nah, ini disebut marketing mix Bapak Ibu, karena apa? Produk, price, promotion, place tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Paham nggih Bapak Ibu? Nah, ini adalah strategi kompetitif, profitable untuk mencapai bisnis yang tangguh. Next. Nah, strategi pemasaran ini satu tipsnya adalah jangan terlalu lama memikirkan informasi yang belum perlu. Ini tipsnya Bapak Ibu. Jangan terlalu lama memikirkan sesuatu yang belum perlu. Yang kedua, jangan terlalu lama menganalisis strategi. Jangan terlalu lama, saya pesan. Karena biasanya begitu. Lalu semakin lama semakin tidak percaya diri. Itu tidak boleh. Yang ketiga, selalu miliki landasan pemasaran dalam setiap langkah. Tanyakan terus siapa pembeli Anda. Tanyakan terus dan pikirkan bagaimana cara mendapatkan mereka. Terus tanyakan setiap saat. Itu setiap saat Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang 24 jam. Ini saya ngalami sendiri Bapak Ibu. 24 jam loh saya tuh. Dalam tidur pun itu saya selalu menanyakan siapa pembeli saya. Siapa pembeli saya. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan mereka. Bagaimana saya bisa mengalahkan alam bawah sadarnya. Bagaimana mereka itu bisa takluk tanpa saya paksa untuk dengan sadar memutuskan membeli barang saya. Itu bahkan 24 jam. Itu saya alami sendiri Bapak Ibu. Jadi kayak parno gitu loh. Ya, nah dan ternyata ini adalah ilmu yang mendasar yang memang harus kita pahami dan kita praktekkan. Terus selalu berorientasi pada strategi memuaskan pelanggan, ya itu. Setiap Anda memutuskan keputusan bisnis itu selalu pikirkan bersamaan pada saat itu. Apakah pelanggan saya akan puas kalau saya berikan ini? Apakah pelanggan saya akan puas kalau saya melakukan ini? Seperti itu. Ya, Bu ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Masalah berikutnya adalah modal. Bapak Ibu, hitunglah kebutuhan modal usaha Anda sebelum menentukan pemilihan strategi permodalannya. Jadi hitung dulu Bapak Ibu. Di klinik juga ada cara menghitung modal kerja, cara menghitung berapa investasi yang diperlukan, itu ada, nanti ada jadwalnya. Maka hitung dulu ini. Kalau ini sudah Anda hitung dengan tepat kebutuhannya berapa, yang sudah Anda siapkan berapa, ya. Nah, kemudian yang Anda butuhkan itu berapa lagi? Nah, nanti akan melalui apa? Satu skemanya adalah pribadi. Ya. Yang kedua skemanya adalah kita ambil dari pinjaman. Yang ketiga skemanya adalah kita bagi hasil dengan orang lain, gitu. Anda mau pilih yang mana? Yang terpenting adalah Anda harus aman di sini. Anda boleh konsultasi untuk soal ini kepada saya. Kalau Anda mengambil permodalan itu dari pribadi, memang betul murah, mudah, tapi biasanya terbatas. Kita tidak memiliki cukup banyak. Bahkan kalau pengusaha-pengusaha pemula itu ya non sewu loh Bu, Bapak Ibu, saya tidak menyarankan untuk pinjam. Gitu. Saya tidak menyarankan untuk itu. Kalau kita memiliki sesuatu, katakanlah barang-barang di rumah yang mungkin itu tidak produktif, yang mungkin itu sudah kita ini, udahlah, lepaskan aja kita jual. Kita jadikan sebagai modal awal kita, gitu.
Kalau kita punya tabungan sedikit, oke lah kita ambil untuk money. Karena apa? Karena dengan menggunakan modal pribadi untuk pengusaha awal, ya, itu tidak membebani kita, gitu. Kita tidak diuber-uber. Sementara bisnis kalau masih awal, itu kita selalu khawatir, gitu. Selalu khawatir kalau ini begini, itu biasa Bapak Ibu, gitu. Jadi mengawali bisnis itu tidak mulus memang. Apalagi psikologis kita itu tegang. Lah ini kalau kita masih dirancu, masih rancu dengan pikiran-pikiran lain yang rasa takut, khawatir karena modal kita itu melalui pinjaman, ini kita tidak akan kreatif, tidak rileks dalam mengambil keputusan, akhirnya bisnis kita menjadi kacau. Itu Bapak Ibu. Jadi boleh pinjaman, ya. Nah, pinjaman ini hanya untuk pinjaman-pinjaman yang membangun bisnis capital kita, capital bisnis kita, ya, gitu. Tapi ya sesuaikan dengan kebutuhannya, sesuaikan dengan nilai akunan yang kita miliki. Kemudian jangan pinjam itu yang berlebihan, karena kalau berlebihan itu pengambilan keputusan kita itu bisa melenceng, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan gitu. Misalnya butuhnya 10 juta, utungnya pinjemnya 25 juta. Maka yang 15 juta akhirnya beli perabotan rumah, ya, beli apa. Nah, seperti itu akan membebani bisnis kita. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Terus bisa juga dengan bagi hasil. Beberapa hari ini banyak yang konsultasi kepada saya terkait dengan bagi hasil ini, Bapak Ibu. Anda memang perlu mengkomunikasikan ini gitu kalau mau memutuskan tentang bagi hasil, karena kita ingin mengamankan bisnis kita, ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian masalah kita itu adalah di pengelolaan keuangan, ya. Pengelolaan keuangan ini, ya Bapak Ibu, tipnya ini. Pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Wes itu mutlak wajib, Bapak Ibu. Karena kita ingin bahwa bisnis ini bisa mandiri, bisa tanggung, dan kita bisa mengukur setiap kemampuan dia menghasilkan keuntungan bagi kita. Jangan sampai kita selalu mengkambing hitamkan bahwa bisnis kita tidak pernah bisa oke. Kenapa? Karena uang bisnis kita ambili terus untuk kebutuhan pribadi. Ini banyak terjadi Bapak dan Ibu, dan ini tidak boleh gitu, ya. Jadi bisnis ya bisnis, dia boleh dikeluarkan hanya untuk bisnis. Kalau untuk pribadi ya sebatas gaji, sebatas sewa tempat yang harus dibayar bisnis kepada kita, sebatas upah karena kita bekerja sebagai bagian produksi, tapi untuk kebutuhan lain, SPP anak, arisan, dan lain sebagainya, itu tidak boleh ditanggung oleh bisnis. Nah, dengan begitu Anda bisa mengukur tingkat kemajuan bisnis kita dari waktu ke waktu. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, rencanakan penggunaan keuangan usaha. Ya, rencanakan penggunaan keuangan usaha. Jadi diperlukan rambu-rambu, ya, rambu-rambu keuangan usaha ini hanya untuk apa saja. Ya, rencanakan untuk belanja bahan, rencanakan untuk promosi, ya, kemudian rencanakan untuk distribusi dan seterusnya. Itu benar-benar tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan dilebih-lebihkan, jangan sampai kurang, karena kita juga tidak mau ada terjadi sesuatu hanya karena kita tidak ada kecukupan dalam keuangan yang kita siapkan. Kemudian putar arus kas lebih cepat, bikin catatan dan laporan keuangan usaha, ukur kinerja keuangan bisnis kita dengan benar, pakailah rasio, nanti ada materi itu juga. Gunakan alatnya ya, jadi pakai orasio Bapak Ibu. Nanti biar diajarin ini oleh Pak Irfan untuk sesi-sesi berikutnya. Kemudian awasi harta utang dan modal usaha kita. Selalu diawasi, loh ini kemana, loh ini kok terlalu cepat susut, loh ini kok sudah nggak bisa dipakai, apa yang salah. Kemudian jangan sampai telat, misalnya kalau kendaraan itu harus sudah ganti oli, harus sudah reparasi dan seterusnya, itu tidak boleh terlambat dan anggarannya sudah ada. Kenapa begitu? Karena kita tidak ingin aset yang kita miliki membuat masalah bagi bisnis kita, ya. Kemudian sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha.
ya. Biasanya 40 atau bahkan ada yang ekstrim 50-50, yang 50% itu digunakan untuk pengembangan usaha, yang 50% dibagi. Nah, kayak gitu. Kemudian siapkan dana daruratnya, karena kita juga tidak ingin ketika ada sesuatu terjadi lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu di pengelolaan keuangan. Bapak Ibu, saya akan memberikan tips kepada panjenengan semua bagaimana untuk menjadi pengusaha yang tangguh. Itu yang pertama, ini menurut ahli marketing kita Hermawan Kertajaya, ya. Know content, pahami kontennya. Yang kedua, pahami customer Anda dengan baik karena dia adalah raja Anda, karena dia adalah yang harus Anda puaskan gitu. Pahami kompetitor Anda dan pahami perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat. Itu rahasia sukses, ya. Nah, mengenali konten Anda, mengenali bisnis gitu ya, itu adalah melalui branding, differentiation, positioning. Kalau memahami pelanggan Anda, itu adalah Anda pahami bahwa pelanggan itu adalah orang yang paling penting buat kita, selalu buka mata dan buka telinga kita, next ya non, mata dan telinga kita untuk memahami kebutuhan mereka, kemudian pastikan untuk menyediakan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan kita. Itu kalau ingin mengetahui customer kita, ya. Kemudian saya ingin pesan kepada Anda bahwa pelanggan kita itu adalah temukan siapa mereka, temukan apa yang mereka perlukan, temukan mengapa mereka membutuhkan ini. Temukan yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh mereka. Temukan di mana mereka akan kita layani. Temukan juga bagaimana cara memuaskan mereka. Ya, itu kalau kita bicara tentang pelanggan. Pertanyaan-pertanyaan ini itu menjadi pertanyaan wajib untuk semua aktivitas Anda, tidak hanya ketika kita bicara customer, Bapak Ibu. Jadi kalau saya terjemahkan ya, siapa mereka itu who. WHO, WHO, ya. Kemudian apa yang mereka perlukan, what, apa yang mereka perlukan, why, mengapa mereka membutuhkan, which, ya, yang bagaimana yang mereka perlukan, where, di mana mereka akan kita layani, how, bagaimana cara memuaskan mereka. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ketika kita ingin mengetahui kompetitor kita, itu untuk apa sih sebenarnya? Yaitu yang pertama agar bisnis kita lebih efisien, Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau kita tahu pesaing kita, maka kita jadi tahu, oh kita ternyata tidak efisien, bagaimana cara mengefisienkan? Mengapa mereka bisa lebih murah? Berarti apa yang salah dengan kita? Itu kalau kita ingin mengetahui kompetitor kita. Yang kedua, itu kita jadi lebih kreatif, Bapak Ibu. Kalau kita mengenali pesaing kita menjadi kreatif. Kalau mereka bisa begini, kenapa kita tidak? Ini diginikan sedikit aja juga sudah oke. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa memberikan layanan-layanan ekstra gitu kepada pelanggan kita, gitu ya. Nah, kemudian memahami kompetitor kita itu di slide kita itu ada 5 hal ya. Pertanyaan yang bisa kita jawab, Anda jawab, yaitu yang pertama, siapa 5 besar pesaing langsung yang dihadapi kita? Ya, coba Anda identifikasi dan Anda catat. Itu kalau kita bicara pesaing, ya, ada 5 itu, ya. 5 besar pesaing langsung kita. Misalnya kita jualan bumbu pecel, maka pesaing kita yang langsung dengan kita itu sebenarnya apa sih? Gitu. Sambal pecel ya enggak ya, mungkin kemudian sambal instan misalnya, kemudian apalagi ada 5. Nah, itu identifikasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, siapa pesaing tidak langsung kita? Pesaing tidak langsung kita sambal pecel ini kan berarti artinya adalah apa? Warung-warung pecel itu, mereka yang sudah menjual dalam bentuk lain gitu. Nah, itu mungkin adalah pesaing tidak langsung kita. Mungkin pesaing tidak langsung kita itu adalah gado-gado misalnya. Karena dia juga menggunakan sambal, tapi bukan sambal pecel. Tapi adalah sambal gado-gado misalnya. Itu adalah tidak langsung. Ya. Kemudian coba cari tahu bagaimana kondisi usaha mereka. Apakah mereka statis, apakah meningkat, apakah menurun. Kalau statis kenapa? Kalau meningkat itu
apa yang mereka lakukan, strategi apa yang mereka canangkan, kemudian kalau menurun, apa sebabnya mereka menurun, sehingga kita bisa belajar dari keberhasilan dan kelemahan orang lain tanpa harus melakukannya sendiri. Yang keempat, apa yang dapat dipelajari dari operasi mereka. Kalau mereka itu menggunakan cara-cara yang sangat efisien dan kita selama ini tidak tahu, kenapa tidak kita melakukan hal yang sama. Itu Bapak Ibu, pentingnya kita mengenali kompetitor. Tetapi syaratnya adalah jangan terjebak dengan memikirkan hanya kompetitor saja. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, untuk memahami kompetitor adalah apa perbedaan keunggulan dan kelemahan dari produk atau jasa yang ditawarkan pesaing kita dibandingkan dengan produk atau jasa yang kita jual. Oke, nah baik. Terus yang terakhir ini adalah no change, yaitu pahami perubahan-perubahan. Kalau ada kebijakan dari pemerintah, pahami apa saja sih kebijakan yang bisa memihak pada kita dan apa yang harus kita persiapkan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Terus trennya saat ini itu apa, yang ke depan apa, teknologi sekarang bergeser seperti ini dan lain-lain dan lain-lain. Itu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, saya akan singkat ya. Nah, saya singkat satu slide lagi, Non. Satu slide lagi, Non. Nah, itu ya. Jadi tahapan bisnis dari kita, dari bisnis kita itu adalah starting. Ya. Kemudian running, growing, establish dan freedom. Ya, ini tidak bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Kita mau langsung meloncat di growing nggak bisa. Kita pasti mengawali di starting pada saat kita mengawali bisnis kita, gitu. Apa itu starting? Starting itu kayak bayi, Bapak Ibu. Ya, starting itu kayak bayi. Disebut starting, next Non, disebut starting itu kalau umurnya kurang dari 2 tahun. Jadi bagi Anda yang masih jalan setahun, nggak apa-apa, kita masih bayi memang. Namanya juga bayi gitu ya. Berarti masih perlu disuapi, nggak apa-apa. Anda masih butuh klinik, Anda masih butuh konsultan, Anda masih butuh untuk belajar, membaca buku dan seterusnya. Ya memang seperti itu starting gitu. Nggak apa-apa, memang ini harus dilalui. Terus harus sinergi gitu. Harus memantapkan bisnis, entah itu sendiri atau bersama-sama. Jangan mengandalkan utang kalau starting Bapak Ibu. Jangan mengandalkan utang karena akan membebani bisnis kita. Itu syarat dari kalau kita masih di tahapan pemula. Terus kalau di tahapan running di atas 2 tahun, nah orang biasa running ini orang bilang startup gitu Bapak Ibu ya. Itu adalah anak-anak di mana ya, baik terima kasih. 2 menit selesai ya. Untuk running itu disebut masa anak-anak, yaitu mulai berjalan dan berlari, Bapak Ibu. Nah, sudah nggak perlu disuapin lagi karena Anda sudah mengenal pasar Anda, Anda sudah mengenal proses pembuatan produk yang berkualitas seperti apa, Anda sudah mengenal bagaimana sistem yang harus dibangun dengan baik, Anda sudah bisa memisahkan harta pribadi dan harta keluarga dengan baik gitu ya, dan pikirkan terus cara-cara untuk berinovasi. Pikirkan terus cara-cara kreatif yang bisa membangun bisnis kita. Itu di masa running ini gitu. Nah, fokus di running itu jadikanlah bisnis kita keren. Tapi bukan terlihat keren. Maaf Bapak Ibu, ini seringkali terjadi. Jadi bisnisnya belum apa-apa, itu sudah nyewa buku. Bisnis belum apa-apa, sudah punya stand 2, 3. Bisnis belum apa-apa, sudah beli Pajero, ngutang misalnya. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Biarkan bisnis ini keren, tapi yang keren apa adanya. Gitu. Jadikanlah keren. Kerennya itu di mana? Kualitas yang bagus, ya. Temukan pasar yang tepat, promosi yang oke, berikan layanan yang oke, ya, dan seterusnya. Itu namanya keren dan benar-benar keren gitu ya. Kemudian di posisi running kurangi cost dan perbesarlah omset. Nah, yang ketiga adalah growing. Growing ini sudah remaja, Bapak Ibu, sudah tumbuh, biasanya keinginannya banyak ya. Kalau sudah di poin 3, next non, di poin 3 ini gitu ya. Growing ini keinginan Anda pasti sudah banyak.
Ya, kenapa? Anda sudah mulai percaya diri dan sangat percaya diri karena omset Anda sudah stabil, punya kecenderungannya naik, kemudian sistemnya sudah oke dalam menjalankan usaha, sudah berorientasi pada manajemen profesional, ya, itu di growing gitu. Ini pun di masa growing ini kita juga tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan uang kita, tetap harus hati-hati. Tidak boleh nyeleweng atau selingkuh dengan mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan yang tidak perlu atau tidak penting. Atau jangan mudah terbuai ajakan-ajakan dari teman mitra kita yang kelihatannya itu di permukaannya manis, ya, baik, tapi kenyataannya kita tidak cukup ahli di situ, sehingga kita jangan gampang-gampang menerima ajakan untuk bekerja sama. Saat-saat seperti ini rawan karena kita dilirik oleh banyak. Bahkan bank itu mengejar-ngejar kita di posisi kita sudah growing, Bapak Ibu. Nah, ini keputusan harus diambil dengan benar-benar hati-hati. Ya, terus yang keempat adalah tahapan dewasa atau established. Ya, di tahapan dewasa ini sudah berkembang pesat, permodalannya sudah bukan masalah lagi, lalu sudah melakukan ekspansi, sudah skill up, perluasan pasar dan pengembangan. Ya, dan terakhir yang kelima itu Anda sudah established, yaitu pensiun. Di mana saat pensiun ini next month itu uang sudah berbuat untuk kita. Ya, di freedom ini uang sudah berbuat untuk kita. Uang sudah bisa bekerja untuk kita. Mudah-mudahan kita semua sudah seperti itu, ya. Alhamdulillah di masa pensiun ini harusnya Anda memiliki target itu paling tidak jangan lebih dari usia 50, ya. Karena 50 itu memang saat-saat kita pensiun. Uang harus sudah berbuat untuk kita. Alhamdulillah seperti Ibu misalnya, ya, Bapak, walaupun CV kita masih tetap berdiri, tapi di usia kami yang sudah 50 ini, kami tidak berharap untuk kami bekerja seperti dulu lagi. Dulu 24 jam berhenti hanya untuk sholat, berhenti hanya untuk sedikit beristirahat, berhubungan sama keluarga, selebihnya itu hanya untuk mencari uang. Tapi pada saat usia 50, kita sudah harus berhenti untuk mencari uang, biarkan uang yang bekerja untuk kita. Demikian Bapak dan Ibu, pesan-pesan untuk menjadi pengusaha tangguh dari saya. Jadilah pengusaha yang temporary, yang selalu berkesinambungan dari waktu ke waktu. Jadilah pengusaha yang selalu one step ahead, yang selalu melakukan kemajuan-kemajuan setiap saat. Dan keluar, jangan hanya berpikir tentang produk atau komoditi, tetapi ayo kita berpikir yang secara utuh. Pemasarannya, produknya, kemudian hal-hal lain yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, jadilah pengusaha yang kreatif. Dan terakhir, jadilah pengusaha yang inovatif. Itu Mbak Justin, terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Mudah-mudahan dimengerti. Silakan Bapak dan Ibu untuk mulai diskusi.